Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prachana Paramita dari 11 TKJ 3. Di sini saya akan membuat konfigurasi DNS FTP file web database server dan webmail server untuk nilai ujian. Di sini langsung saja kita start. Oke, di sini saya sudah download install ujiannya. Jadi langsung saja kita login ke root, lalu passwordnya. Setelah itu kita ketikkan nano/etc/network/info. Kita enter. Lalu di sini autonya kita ubah jadi auto ethernet 0. Lalu di sini IPsinet static. Lalu kita add. Di sini kita ketik address, lalu masukkan IP-nya 101.28. Lalu network-nya 255.255.255.0. Lalu kita enter lagi, kita ketikkan auto ethernet 0, lalu titik 21. Setelah itu kita ketikkan lagi IPs ethernet 0, 1 inet static. Oke, lalu kita tag lagi, ketikkan address kedua yaitu 200.101.29. lalu netmasknya 255.255.0. Oke, di sini jangan sampai ada yang salah ketik. Kita cek lagi. Setelah itu kita Ctrl X Y enter jika sudah benar semuanya. Lalu kita ketikkan service networking. Oke, sudah bisa di restart. Setelah itu kita cek IP dengan ketik icon if config. Kita enter. Di sini di Ethernet 0 sudah ada 200.128 dan 200.129. Berarti IP-nya sudah masuk. Lalu kita mau install package DNS. Kita ketikkan apt strip get install bin 9. Lalu kita enter. Lalu kita ketik Y. Setelah itu kita masukkan di machine setting. Setelah itu kita ke storage. Di sini kita masukkan DVD 1. Lalu kita oke kan. Selanjutnya kita enter. Jika sudah oke, selanjutnya kita ketikkan nano/etc/rin/name.conf. Oke, di sini di paling bawah kita ketikkan zone, lalu tanda kutip prachna.com, lalu tanda kutip lagi, lalu buka kurung. Setelah itu type master titik koma, lalu kita enter. Lalu file tanda kutip /etc/bin/db.prachna, lalu tanda kutip lagi. Setelah itu titik koma, lalu kita enter, tutup kurung dan titik koma lagi. Setelah itu di bawahnya kita ketikkan lagi zone kutip paramita.or.id.
db.paramita.org. Paramita aja. Oke, setelah itu kita tanda kutip titik koma, setelah itu kita enter, lalu tutup kurung dan titik koma. Setelah itu kita ketik lagi tanda kutip 1.200.100.200 titik in strip addr dot archive. Setelah itu kita isi tanda kutip. Setelah itu kita buka kurung, lalu type master, lalu titik koma, lalu lagi file, tanda kutip /tc/in/bb.slash tanda kutip lagi. Setelah itu titik koma, lalu enter. Setelah itu kita tutup kurung dan titik koma lagi. Ctrl X Y enter. Jika sudah, kita ketikkan cd/atc/in. Jadi di sini kita masuk ke direktur check-in, lalu kita ketikkan cpdb.local db.rajna cpdb.local.db.rajna, lalu kita enter, lalu ubah jadi paramita, kita enter. Setelah itu di sini 200, lalu di sini 127, kita enter. Setelah itu kita konfigurasi direktori yang udah kita copy sebelumnya. Kita ketikkan nano db.rajna. Setelah itu kita cari di sini localhost, di localhost kita ganti jadi rajna. Lalu di sini localhostnya ubah juga jadi rajna.com. Di sini kita ketikkan lagi rajna.com, lalu ubah IP-nya jadi 200.101.28. Setelah itu kita ubah di sini A-nya juga jadi 1 aja. Di admin ini kita ubah jadi www. Setelah itu kita masukkan lagi IP-nya 1.28. Setelah itu kita ketikkan di bawahnya FTP, lalu tab in, lalu A. Setelah itu tab lagi, kita masukkan lagi IP-nya 38. Lalu kita Ctrl X Y. Setelah itu kita ketikkan lagi nano db.paramita. Di localhostnya kita ubah jadi paramita.id. Di bagian sini jangan sampai ada titik yang ketinggalan, karena bisa berbahaya dan konfigurasi kita bisa gagal kalau ada titik yang ketinggalan. Lalu di sini kita masukkan IP-nya 1.1.29. Di sini juga 200.101.29. Di sini jadi 1, lalu www. Setelah itu FTP in tab. Setelah itu kita ketikkan lagi 101.29. Lalu kita Ctrl X Y enter jika sudah benar semuanya. Lalu kita nano db 200. Setelah itu di sini localhostnya kita ubah menjadi rajna.com. Lalu localhost yang di sini juga rajna.com. Di sini juga rajna.com. Di sini juga rajna.com. Setelah itu
lalu kita enter ke bawah, lalu kita ketikkan 12 in PTR, lalu kita ketikkan www.rachna.com titik lagi, lalu di sini 13 in PTR paramita.org titik lagi, lalu kita enter lagi sebagai 13 in PTR, lalu di sini www.paramita.org titik lagi. Kita cek dulu konfigurasinya. Di sini saya salah. Di sini seharusnya 28. Di sini 28. Di sini 28. Di sini 29. Dan di sini 29. Lalu kita kontrol X, Y, and Z. Lalu kita ketikkan nano /fcheck/result.com. Di sini kita ketikkan names, di sini kita ketikkan search rachna.com, lalu name server kita masukkan ID-nya 200 128, kita ketikkan lagi search paramita.org.id. Setelah itu kita ketikkan name server 200 1.13 1.29, maaf. Kita kontrol X, Y, lalu enter. Setelah itu kita ketikkan service bin 9 restart. Oke, di sini sudah berhasil restart. Ini konfigurasi yang dilakukan sudah benar. Lalu kita ketik ns lookup untuk mencari domain, untuk cek domain yang sudah ditambahkan. Setelah itu kita ketikkan ns lookup rachna.com, lalu kita enter. Oke, di sini sudah ada server address name sama addressnya. Lalu kita ketikkan lagi paramita.org.id, kita enter. Oke, di sini juga sudah ketemu. Lalu kita ketikkan 200 1.12.28, kita enter. Oke, di sini udah ketemu semuanya. Lalu kita ketik lagi 29, kita enter. Oke, udah ada juga. Setelah itu kita akan masuk ke konfigurasi. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi FTP file web database, FTP file web database. Lalu sini oke, sebelum masuk ke konfigurasi FTP, kita masukkan dulu DVD kedua. Kita settings, lalu storage. Setelah itu kita masukkan DVD 2. Lalu kita oke. Setelah itu kita ketikkan apt strip cd-rom ident. Nah, untuk mengidentifikasi cd-romnya, di sini belum ada ininya, belum ada DVD 2-nya. Lalu kita ketikkan apt cd-rom add. Jadi di sini DVD 2-nya sudah ada. Kita coba lagi. Oke, di sini sudah ada DVD 2-nya. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi FTP. Oke, kita masuk ke konfigurasi FTP server. Di sini kita install dulu FTP-nya dengan mengetikkan apt strip get install
Lalu kita enter. Setelah itu DVD binary 2 kita masukkan DVD kedua. Lalu kita masukkan, kita oke. Setelah kita enter, yang ini kita pilih stand alone, kita oke aja. Oke, setelah itu kita setelah download FTP kita masuk ke nano /attach/ftpd /ftpd lagi wd.conf. Lalu kita enter. Setelah itu di sini di server name-nya di Debian kita ganti menjadi traditional.com. Setelah itu kita scroll ke bawah. Oke, di bawah sini kita ketikkan anonymous lalu spasi file FTP, lalu tutup. Setelah itu di bawahnya kita ketikkan user, lalu tab admin, di bawahnya kita ketikkan lagi anonymous. Di sini kita tambahkan slash lalu anonymous. Ini ada merah kan? Anonymous. Setelah itu di bawahnya kita ketikkan lagi anonymous file FTP. Bawahnya kita ketikkan user anonymous, lalu ketikkan lagi slash anonymous. Harusnya tab ya, harusnya Ctrl X kita ketikkan naik directory file ftp strip r 77 file ftp. Lalu kita pesan di file ftp. Directory file ftp kita ketikkan make directory file 1, file 2, file 3. Setelah kita enter, lalu user add min d skip d lalu slash file ftp lalu admin. Setelah itu kita enter, lalu kita ketikkan password admin. Di sini kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita ketikkan service atau ftpd restart untuk restartnya. Setelah kita enter, di sini oke, sudah selesai di restart. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi website. Setelah itu kita ketikkan apt get install apache 2 php 5. Lalu kita enter. Oke, salah ketik ya, ini apache 2. Oke, kita enter. Lalu kita yes. Setelah itu kita masukkan media 1. Kita enter. Oke, di sini udah
sudah di download. Setelah itu kita ketikkan nano /etc /apache 2 /site strip available /default. Ini ada aja H2 sites available timer. Lalu di server admin ini kita webmaster diganti menjadi rachna.com atau kita tadi webmaster. Lalu kita add di sini server name webmaster. Di sini strip boleh dan rachna.com. Setelah itu add lagi server alias rachna.com. Kita cek dulu. Oke, di sini itu saja yang diambil di sini. Ctrl X Y enter. Setelah itu kita restart service apache 2 restart. Sampai cek dulu. Oke, di sini sudah bisa restart. Selanjutnya kita masukkan nano var www/index.html. Di sini kita matikan. Di sini kita hapus dulu. Di sini kita matikan aja. Lalu selanjutnya ini P, lalu kita tambahkan lagi hurufnya. Setelah itu A, K, R, E, F sama kita dengan tanda kutip PHP my admin, lalu tanda kutip lagi lalu tutup kurung. Setelah itu di sini webnya rachna.com, web@rachna.com. Setelah itu kita tambah lagi tutup kurung. Oke, kita buka kurung lalu /a dan tutup kurung. Setelah itu ke bawah kita enter, kita tambahkan lagi P kurung lalu A H R E sama dengan lalu ini. Oke, di sini kita ketikkan database @rachna.com. Setelah itu lalu ini tanda kutip lalu /2 kali rachna.com. Setelah itu tanda kutip tutup kurung lalu web @rachna.com. Setelah itu kita buka kurung /a lalu tutup kurung P. Setelah itu tambahkan lagi P. Di sini sama dengan tanda kutip /2 kali ramita.or.id lalu tanda kutip tutup kurung. Setelah itu web lalu buka kurung /a. Setelah itu di sini kita tambahkan teks apapun. Kita cek dulu
Di sini kita tekan apt software install MySQL strip server MySQL strip apt get install MySQL, lalu kita enter Y. Setelah itu di sini kita masukkan passwordnya. Setelah sudah selesai install, kita ketikkan lagi apt-get install PHP MyAdmin. Lalu di sini kita spasi, ketikkan spasi, lalu kita enter. Di sini yes. Lalu di sini kita ketikkan password. Setelah itu kita cek ID. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke control panel. Oke, di sini sudah ada VirtualBox. Lalu kita properties, kita ubah IP-nya. Kita ubah IP-nya menjadi 200.127. Lalu di sini kita masukkan secretnya, lalu default gateway-nya 201.1.28. 200.1.28. Kita oke. Setelah itu kita coba masuk ke WinSTP. Networknya pasang di adapter. Lalu di sini sudah ada. Lalu di sini local. Kita oke kan. Setelah itu kita coba masuk ke WinSTP. Oke, setelah masuk ke WinSCP, kita di sini kita pindahkan WordPress. Untuk namanya itu zip ya. Lalu surat di sini kita pindahin untuk klien, lalu di sini kita ubah jadi rar. Kita enter. Setelah itu kita coba masuk ke web yang kita buat tadi, ke domain name saja. Tekan pagina. Oke, di sini sudah ada, sudah bisa dibuka semuanya. Ini sudah ada juga adminnya. Oke. Lalu setelah itu kita masuk ke file directory LFTP directory, terus ketikkan ls. Jadi sini sudah masuk surat rar dan WordPress. Setelah itu kita pindahkan WordPress-nya, WordPress 6. WordPress id.zip. Setelah itu
Lalu kita ketikkan unzip ya, unzip WordPress. Oke, sudah di unzip. Setelah itu kita masuk ke CD WordPress. Lalu kita ketikkan cpwp strip config. Oke, di sini wp config, lalu sample.php, lalu wp config.php. Oke, di sini pastikan sintaksnya sudah benar, cpwp config. Oke, lalu kita enter. Setelah itu kita nano wp config.php. Oke, di sini kita scroll dulu ke bawah. Lalu database name-nya di sini kita ubah. DB name-nya menjadi WordPress. Setelah itu username-nya root. Lalu di sininya admin. WordPress service admin. Setelah itu kita Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita balik lagi ke sini. Masalah Windows 7 ini. Lalu kita pastikan ls. Nah, di sini udah ada WordPress. Setelah itu kita ke CD file FTP. Kita ketikkan lagi ls. Di sini masih ada surat. Lalu kita ketikkan surat ke firewall. Lalu kita ketikkan cd firewall. Lalu kita ketikkan ls untuk lihat listnya. Oke, surat RAM udah masuk. Setelah itu kita update. Oke, tadi kita sudah install unzip, jadi kita langsung saja ke unzip surat .ram. Oke, kita tunggu. Oke, setelah itu kita ketikkan ls. Jadi sini suratnya udah masuk ya. Habis itu kita lakukan MySQL min root min lalu kita enter passwordnya satu. Habis itu di MySQL kita buat database dengan nama surat. Kita ketikkan create database surat. Lalu kita ketik show database. Di sini udah ada database. Selanjutnya kita masuk ke ini kita exit dulu. Kita masuk ke cd/etc/apache sites file level. Enable cd apache sites enable. Lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan ls. Oke, di sini kita ketikkan copy 000 default. Kita ketikkan ls lagi untuk cek apa suratnya udah masuk. Oke, di sini suratnya udah masuk. Setelah itu kita
ketikkan nano surat. Di sini kita ubah var www-nya. Var www di sini kita tambahkan surat. Lalu kita kontrol X, Y, enter. Setelah itu kita nano koneksi.php. Kita masuk dulu ke sini, var www surat lalu kita ketikkan nano koneksi PHP. Oke, di sini pasnya kita ubah jadi admin. Lalu jika sudah, kita kontrol X, Y, enter. Setelah itu kita servis Apache 2.1. Kita restart. Oke, udah. Setelah itu kita login ke PHP My Admin. Di sini database, lalu root, di sini kata sambungnya, lalu kirim. Oke, setelah itu kita masuk ke surat, lalu kita masuk ke email. Setelah itu kita pilih file, lalu kita cari di sini surat. Lalu kita masukkan file yang mau kirim ke open. Setelah itu kita kirim. Oke, di sini sudah import hasilnya. Setelah itu kita masuk ke rajna.com surat. Oke, di sini udah bisa buka suratnya. Konfigurasi kita sudah berhasil. Lalu kita masuk ke konfigurasi web mail server. Setelah itu kita ketikkan nano /attach/apt/sources.this. Oke, di sini ada sudah ada 2 DVD ya. Kita kontrol X saja. Setelah itu kita eject dulu. Oke, setelah di eject kita ketikkan apt cd-rom dan lalu kita ketikkan apt cd-rom. Kita masukkan dulu. Kita masukkan dulu di ketiga. Oke. Setelah itu aplikasi di kontak. Nah, di sini lagi scanning videonya. Oke, di video ketiga udah masuk. Setelah itu kita cek lagi dengan mengetikkan nano apt sources. Di sini di video kita udah ada. Control X eject. Nah, terus kita install Courier IMAP. Oke, kita ketikkan apt get install install Postfix. Install Postfix Courier IMAP, lalu Courier dan Square. Yes. Sudah masuk aktivitas 1. Kita oke, kita enter. Di sini kita enter aja. Lalu di sini kita pilih internet site, kita enter.
Ini kita ketikkan rachma.com, kita enter. Setelah itu kita masukkan di video. Ini video 2. Kita enter. Setelah itu di sini kita tap, kita enter. Setelah itu kita ke machine settings, storage, lalu kita ganti menjadi DVD 3. Kita oke, kita enter. Nah, oke, proses instalasinya sudah selesai. Lalu kita ketikkan maildir make /scale /maildir, lalu nano /atc/postfix /main.jf. Lalu kita ke bawah. Selanjutnya di sini kita ganti networknya ke 200. Oke. 101.12/24. Lalu tom mailbox Yes or no? mailbox setelah itu kita Ctrl X Y. Setelah itu kita konfigurasi postfix dengan ketik dp-kg, reconfigure postfix. Lalu di sini kita tap internet slide, setelah itu sistem mail name-nya. Ram. Oke, sudah kita enter. Setelah itu local networks-nya 200/144/24. Ini aku ngulang nih, Enter. Terus ini no mailbox size limit. Lalu di sini IP. Pakai laptop. Setelah itu kita ke CD attach in lagi. Kita ketikkan ls. Oke, di sini kita ke nano db. Setelah itu di bawah sini kita tambahkan mail atau IP 200/100. Lalu kita Ctrl X Y enter. Setelah itu kita ke sini attach /apache
masuk menunya, lalu kita ketikkan nano menu. Setelah itu di sini server name-nya diubah menjadi mail, lalu server aliasnya dihapus. Lalu di firmware-nya kita ganti menjadi usr/share/spiral-mail. Setelah itu di bawah sini juga firmware-nya diganti menjadi usr/share/spiral-mail. Lalu kita Ctrl X, setelah itu nano/apache/apache.com. Setelah itu kita ke bawah di sini, lalu kita delete ininya. Ini kita delete. Setelah itu virtual host-nya lakukan bintang titik 280, lalu usr share spiral-mail server name-nya example kita ganti menjadi DNS kita. Setelah lalu kita konfigurasi nano /apache/apache2/apache2.conf. Setelah itu kita ke bawah. Setelah itu di bawah sini kita enter, lalu kita ketikkan include /apache.com, lalu Ctrl X ya enter. Setelah itu kita ketikkan service postfix start. Oke. Lalu service Apache dulu start. Oke. Lalu service kurir iMac restart. Oke, di sini sudah berhasil restart semuanya. Selanjutnya kita masuk ke spiral-mail. Kita ketikkan rajma.com/spiral-mail. Oke, di sini sudah itu. Lalu kita buat user, kita klik ke Debian. Kita buat usernya di sini, kita ketikkan user Mita1, lalu passwordnya, lalu fullname-nya Mita1, lalu kita enter aja, lalu setelah itu kita enter lagi Mita2. Kita masukkan password. Itu fullname-nya Mita2. Lalu setelah itu kita login ke spiral-mail pakai nama yang tadi, Mita1. Kita login. Setelah itu kita coba ke compose, kita kirimkan ke Mita2. Subjeknya
kita sign out. Oke, di sini udah pesen, kita sign out. Setelah itu kita masuk ke yang kedua. Season kedua kita buka passwordnya, login. Lalu di sini, oke. Di sini mailnya sudah masuk ya dari Mitra 1 atau user pertama. Baiklah sekian konfigurasi DNS, FTP server, mail web, database server, dan email server dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.